Terima kasih di atas kesudian meluangkan masa untuk mengikuti satu lagi sesi perkongsian audiobook buku-buku karangan Enid Blyton di bawah siri-siri cerita-cerita teladan dengan judul Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain. Ini adalah versi terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain. Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain. Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nombor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain oleh Enid Blyton, ilustrasi oleh Wal Biro, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Judul asal bagi buku ini, yakni di dalam bahasa Inggeris, adalah The Magic Mirror and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited, copyright 1983, illustrations by the Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain oleh Enid Blyton, 616141015, Hak Cipta Terjemahan Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Alih Bahasa Indri K. Hidayat, Desain Sampul atau Kulit Buku marina_design@yahoo.com, diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI Jakarta 1986, ISBN 978-03-3012-9, 192 halaman, saiz buku 14 cm, cetakan ke-13, Juni 2016. Dicetak oleh percetakan PT Gramedia Jakarta, isi kandungan di luar tanggungjawab percetakan. Cerita-cerita teladan yang terdapat di dalam buku Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain ini adalah Cermin Ajaib, Boneka Paling Agung, Anjing yang Tahu Membalas Budi, Gadis Berupa Buruk, Anak Kambing yang Lincah, Lucy Periang dan Diki yang Membosankan, dan Pak Licik. Cerita teladan ketiga untuk sama-sama kita ambil manfaat dan pengajaran daripadanya dengan judul Anjing yang Tahu Membalas Budi. Anjing yang Tahu Membalas Budi. Peter adalah anak yang mujur. Pengalamannya selalu menyenangkan atau menguntungkan. Paman mengajakku menonton sirkus, katanya kepada teman-temannya. Atau, aku diberi bibiku sepeda roda 3. Bayangkan. Ketika Peter sakit, nenek datang membawakan agar-agar kesukaannya. Agar-agar itu berlapis-lapis. Bahagian atasnya berwarna merah jambu dan bahagian bawahnya berwarna kuning. Kakek mengiriminya jigsaw. Bila potongan-potongan gambarnya digabung-gabungkan dengan benar, maka akan terlihat gambar sebuah kapal laut. Pernah Peter kecebur sungai.
seorang pemuda langsung terjun menolongnya. Baju pemuda itu basah kuyup. Dasi barunya kotor dan rosak. Tetapi pemuda yang baik hati itu tidak meributkannya. Ia merasa senang telah bisa menyelamatkan Peter. Tetapi Peter tak pernah bersyukur atas nasib mujurnya. Bahkan, mengucapkan terima kasih pun seringkali ia lupa. Ibunya menjadi khawatir melihat anaknya seperti itu. Kau anak yang mujur, yang beruntung, Peter, katanya. Orang memberimu yang bagus-bagus dan memperlakukanmu dengan manis. Kalau kau sakit, mereka datang membawakan makanan kesukaanmu. Dan kalau kau mengalami kesusahan, ada saja yang datang menolongmu. Tetapi kelihatannya kau lupa akan kebaikan mereka. Masa? Tanya Peter terkejut. Masa kan begitu? Lalu bagaimana caranya mengingat kebaikan mereka, Bu? Yah, nenek sangat manis kepadamu kalau kau sakit. Seharusnya kau lebih senang datang menjenguk beliau sambil membawakan bunga dari kebunmu, ujar ibu. Juga pemuda yang terjun ke sungai menyelamatkanmu. Kau tak pernah peduli apakah bajunya sudah kering atau belum. Seharusnya kau menawarkan diri membelikan dasi baru untuknya, kerana kau tahu benar bahawa dasinya rosak. Kau punya cukup banyak uang dalam tabunganmu, bukan? Oh, kata Peter, tak terfikir olehku. Ya, seharusnya hal-hal seperti itu kau fikirkan, nak. Lanjut ibunya. Ibu selalu memikirkan segala keperluanmu, tetapi tentu saja itu lain lagi. Pada suatu hari, ketika Peter sedang bermain-main di tepi hutan, ia mendengar suara anjing merintih kesakitan. Peter mencari dari mana datangnya suara itu. Tak lama kemudian, tampak olehnya seekor anjing kecil. Kakinya terjepit jerat kelinci. Oh, kasihan, ujar Peter. Tunggu sebentar, ku lepaskan kau dari jerat itu. Nah, sebaiknya jeratnya ku buang jauh-jauh supaya tak mengenaimu lagi. Sebentar saja anjing kecil tadi telah terlepas dari jepitan jerat. Masih merintih, anjing itu menjilat-jilat kakinya. Kemudian dijilat-jilatnya pula tangan Peter sambil menatap matanya seolah hendak mengucapkan terima kasih. Kasihan, ujar Peter sambil mengelus-ngelus lehernya. Untunglah aku kebetulan lewat di sini. Sekarang pulanglah anjing kecil, mintalah tuanmu mengobati kakimu. Anjing yang malang itu pergi. Jalannya pincang sebab ia berjalan hanya dengan 3 kaki. Kakinya yang terluka diangkatnya tinggi-tinggi. Anjing itu masih merintih sebab masih sakit. Keesokan harinya, anjing itu nampak di luar rumah Peter. Kakinya yang luka telah diperban rapi. Peter senang melihatnya. Dipandangnya anjing itu dan anjing itu pun balas memandangnya. Gug, ucap si anjing sambil menjilat-jilat tangan Peter. Dia datang hendak berterima kasih, kata ibu Peter. Baik bukan? Anjing itu pergi lagi. Tetapi keesokan harinya ia datang dengan membawa sepotong tulang di mulutnya. Ditunggunya sampai Peter keluar. Lalu ia pun berlari-lari menghampiri Peter dan meletakkan tulang yang dibawanya di dekat kaki Peter. Oh, Bu, lihat. Anjing yang kemarin datang lagi. Kali ini ia membawakan tulang untukku, seru Peter. Oh, anjing yang manis. Aku tak suka tulang.
Meskipun begitu, terima kasih banyak atas perhatianmu. Seminggu kemudian, ketika Peter sedang berlari-lari di hutan, seorang gelandangan tiba-tiba saja muncul dari semak belukar. "Hai, tunggu," serunya. "Berikan uangmu padaku." Peter ketakutan. Sebetulnya ia punya 2 keping uang 10 pence. Tetapi ia tak mahu memberikannya kepada lelaki yang kasar itu. Peter berusaha lari menjauhinya. Tetapi gelandangan itu mencengkeram lengannya. "Hai," kata lelaki tadi sambil menampar pipi Peter. "Jangan lari. Berikan uangmu padaku." "Tolong, tolong," teriak Peter sambil meronta-ronta hendak melepaskan diri. Tetapi tak seorang pun berada di sekitar tempat itu. Tubuh Peter digoncang-guncang dengan keras. Peter hampir saja terjatuh di buatnya. Tiba-tiba terdengar derap kaki binatang berlari. Dan tak lama kemudian muncullah si anjing kecil yang pernah ditolong Peter. Ia masih berlari dengan 3 kaki sebab kakinya yang satu masih sakit. Diterkamnya gelandangan yang mengganggu Peter. Orang itu segera melepaskan Peter dan berusaha menyelamatkan diri. "Suruh dia pergi. Suruh dia pergi," serunya. "Jangan biarkan dia menggigitku." Tetapi anjing itu tidak peduli. Digigitnya betis gelandangan itu hingga ia berlari ketakutan sambil meraung-raung. Peter duduk dengan tubuh gemetar. Si anjing berlutut di dekatnya sambil memandang dan menjilatinya. "Gug," katanya. Peter memeluknya. "Kau anjing yang baik," ujarnya. "Padahal yang ku perbuat hanyalah melepaskanmu dari jerat kelinci. Tapi kau tak pernah melupakannya. Kau datang berterima kasih, lalu memberiku hadiah, tulang kesukaanmu. Dan sekarang kau selamatkan aku dari rampasan gelandangan." "Gug," sahut si anjing sambil menjilati Peter lagi. "Ikutlah pulang bersamaku. Akan ku ceritakan kepada ibuku jasa-jasamu," kata Peter pula. Maka mereka pun berjalan pulang. Sesampai di rumah, Peter menceritakan pengalamannya kepada ibunya. "Bukankah ia anjing yang sangat baik, Bu?" kata Peter. Ibunya mengangguk. "Ya," sahutnya. "Lebih baik daripada seorang anak yang ibu kenal. Anjing kecil ini tahu berterima kasih." Ia membawakan hadiah untuk orang yang pernah menolongnya. Dan ia menunggu-nunggu kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya dengan cara menolongmu dari gangguan gelandangan tadi. "Lucu, anjing bisa lebih baik daripadaku," kata Peter dengan wajah kemerah-merahan. "Ia selalu mengingati kebaikan yang pernah kulakukan untuknya. Ia tidak melupakanku begitu saja jasa orang yang pernah menolongnya. Tidak seperti aku. Aku sayang kepadanya, Bu. Dia akan kujadikan temanku." Sejak saat itu, Peter tak pernah lupa berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ia bersahabat dengan anjing kecil yang tahu membalas budi itu. Mereka sering berjalan-jalan berdua. Lucu, bukan? Seekor anjing mengajar manusia agar tidak melupakan kebaikan orang lain. Semoga dapat kita ambil sedikit sebanyak manfaat dan pengajaran daripada cerita teladan yang baru saja kita kongsikan
perkongsian bacaan audiobooknya sebentar tadi. Selanjutnya, di dalam sesi perkongsian audiobook seterusnya, akan kita sambung lagi perkongsian audiobook untuk buku teladan Cermin Ajaib dan cerita-cerita lain ini dengan cerita yang keempat, iaitu Gadis Berupa Buruk. Sehingga bertemu lagi di lain masa, insya-Allah.